former Dutch under-20 international. With a huge moment, can he give Indonesia the lead? He can! His goal-a-game record continues. They're celebrating in the VIP seats and 70,000 all around the stadium. Oli Romeni gives Indonesia the lead with a very calmly taken penalty. Laga sangat seru baru saja tersaji antara timnas Indonesia versus Cina dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Dalam laga ini, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert sedikit membuat kejutan dengan menaruh Kambuaya sebagai starter. Kemudian, ada juga penjaga gawang Emil Audero yang akhirnya melakukan debut spesialnya di Stadion Gelora Bung Karno. Sementara beberapa pemain yang lain memang mayoritas merupakan pemain utama seperti Tom Haye, J.I. Rizky Ridho hingga Justin Hubner. Bermain di kandang sendiri dengan didukung puluhan ribu supporter Garuda, timnas Indonesia langsung tampil tancap gas sejak peluit dibunyikan. Beberapa peluang pun langsung diciptakan pasukan Garuda walaupun belum membuahkan hasil. Meski begitu, Cina juga bukan tanpa perlawanan. Dengan memanfaatkan serangan balik, Cina cukup merepotkan pertahanan skuad Garuda. Dalam laga ini, striker timnas Indonesia Oli Romeni bisa dibilang paling menjadi sorotan. Ole merupakan pemain yang selama ini dibutuhkan skuad Garuda. Tak cuma pandai menciptakan ruang dan peluang, Ole juga punya ketenangan yang sangat baik. Hal itu terbukti ketika timnas Indonesia mendapatkan penalti setelah pemain Cina melanggar Ricky Kambuaya. Ole yang maju sebagai eksekutor mampu melakukan eksekusi penalti dengan baik. Romeni mengarahkan bola ke pojok dan mengecoh penjaga gawang timnas Cina. Terlepas dari hasil laga, pelatih timnas Cina Branko Ivankovic sebelumnya mengakui jika Stadion Gelora Bung Karno begitu luar biasa. Hal itu bukan tanpa alasan, sebab Cina harus dihadapkan dengan situasi di mana kursi stadion tidak ada satupun yang kosong. Ya, supporter timnas Indonesia begitu luar biasa dalam mendukung. Bahkan nyanyian di dalam stadion sampai membuat para pemain kesulitan untuk memberikan instruksi. Ya, sebelum kami datang ke sini, kami punya pengetahuan soal stadion ini. Ini adalah kandang yang gila dengan banyak fans Indonesia. Jadi saya menyuntikkan motivasi kepada para pemain agar menjadikan tekanan menjadi motivasi. Seperti yang saya bilang, pemain saya harus konsentrasi dan fokus untuk hasil terbaik. Laga ini penuh tekanan, tapi saya sudah katakan kepada para pemain untuk mengubah tekanan itu menjadi motivasi, ujar Ivankovic. The former Dutch under-20 international. With a huge moment, can he give Indonesia the lead? He can! Di saat sedang menikmati waktunya bersama tim nasional Indonesia, Maes Hilgers lagi dan lagi mendadak diserang komentator asal Belanda. Hal ini tak terlepas, di Belanda rumor soal kepergian Maes Hilgers dari FC Twente terus bergulir, terutama setelah Hilgers menyampaikan tidak akan memperpanjang kontraknya. Masa bakti Hilgers bersama FC Twente memang akan berakhir pada musim panas tahun depan, dan kepergiannya diharapkan akan terjadi pada bursa transfer kali ini. Sejumlah klub besar di Belanda seperti PSV Eindhoven dan Feyenoord Rotterdam telah dikaitkan dengannya. Selain itu, beberapa klub di luar Belanda seperti Como, Bologna, dan Valencia juga pernah dikaitkan dengan Hilgers. Namun, para komentator asal Belanda mengomentari betapa minimnya kontribusi Hilgers musim ini akibat cedera yang sering menderanya. Komentator Belanda Zorburge sangat menyayangkan apa yang dikatakan Hilgers. Menurutnya, alih-alih mengancam untuk pergi, Hilgers seharusnya bersyukur karena dia telah bermain untuk FC Twente. Dia juga menyatakan dengan terbuka bahwa dia tidak akan memperpanjang kontraknya karena dia sudah bermain di tim senior selama 5 tahun. Itu membuat saya berpikir, berapa banyak laga yang telah Anda mainkan selama 90 menit penuh, sangat jarang bermain penuh. Dia bisa bermain di sana seumur hidupnya, namun Hilgers harus sangat bahagia bahwa dia bisa bermain untuk FC Twente. Dia seharusnya bersyukur bahwa dia bermain untuk FC Twente. Itu bukan RCK Waalwijk yang Anda inginkan untuk mengambil langkah lainnya. Anda bermain untuk FC Twente, kata Zorburge. Mantan pesepak bola Belanda Bert Konterman juga mengomentari performa Hilgers yang sering absen karena cederanya. Menurut Konterman, Hilgers terlalu banyak bicara dan bergaya alih-alih berkontribusi bagi tim.
Hilgers terlalu banyak bicara dan bergaya tangguh, namun juga sering absen, ungkap counterman seperti dikutip dari laman 20 Inside. Tidak hanya Martin Paes yang berkarir di Amerika Serikat, salah satu pemain yang memiliki darah Indonesia juga demikian. Akan tetapi, pemain keturunan Indonesia tersebut kini membela Los Angeles FC. Ya, pemain yang dimaksud adalah penyerang sayap berdarah Indonesia, Adrian Wibowo. Mengetahui adanya pemain berdarah Indonesia di Los Angeles FC, Erick Thohir akhirnya memberikan jawabannya. Menurutnya, ia akan coba mengirimkan tim pemandu bakat terlebih dahulu untuk melihat potensinya. Saya tidak tahu apakah Adrian Wibowo yang bermain di Los Angeles FC itu ingin membela merah putih atau tidak. Apalagi nama dia kan Wibowo. Kita akan lihat apakah dia akan mau. Kami coba kirim tim scouting yang prima, ungkap Erick Thohir. Ya, Adrian Wibowo merupakan penyerang sayap yang merupakan didikan Los Angeles FC. Pemain berusia 19 tahun itu memiliki darah Indonesia dari ayahnya. Diketahui, ayah Adrian Wibowo, Bogi Wibowo, berasal dari Surabaya dan ibunya berasal dari Amerika Serikat. Dengan begitu, ia bisa memperkuat timnas Indonesia di masa mendatang. Adrian Wibowo sendiri pernah bermain untuk timnas Amerika Serikat U17. Dalam 3 pertandingan, Adrian Wibowo telah mencatatkan 1 gol. Beberapa fans memang kerap membagikan data mengenai Adrian Wibowo, akan tetapi baru saat ini nama Adrian Wibowo dibahas oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Di musim ini ia sering dimainkan di MLS Next Pro dan catatkan 3 gol dari 6 pertandingan. Meskipun begitu, ia juga dimainkan sebagai pemain cadangan di beberapa laga tim senior Los Angeles FC. Hasil Kongres Biasa PSSI yang dilangsungkan di Jakarta Selatan pada Rabu kemarin, salah satunya menetapkan Presiden Prabowo Subianto menjadi Dewan Kehormatan PSSI. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI mengatakan, Prabowo telah menerima jabatan tersebut sebelum disetujui oleh anggota Kongres Biasa PSSI. Menurut Erick, hal ini menjadi penting untuk dilakukan karena sudah seharusnya antara PSSI dan pemerintah berjalan berbarengan dalam membangun sepak bola. PSSI sebagai federasi diakui Erick Thohir amat perlu dana dari pemerintah, tapi ketika performa tim nasional sedang bagus, PSSI akan mengklaim itu karena kinerja sendiri. Padahal dalam mempersiapkan tim untuk menjadi lebih baik, pemerintah turut andil dalam memberi bantuan. Presiden Prabowo menerima sebagai Dewan Kehormatan. Selama ini kita selalu di PSSI dengan pemerintah ada pemikiran-pemikiran yang belum sinkron. Sudah saatnya harus sejalan sehingga tidak ada lagi intervensi atau ego sektoral dari kita PSSI. Ketika timnas Indonesia bagus, kita bilang itu karena PSSI. Kita lupa pemerintah juga menyumbang. Sekarang dengan kita jalan seiring, ada Bapak Presiden, Ketum PSSI, FIFA, AFC melakukan konsolidasi secara menyeluruh. Kita ini Asia, bukan Eropa yang semuanya independen. Di sini tidak jalan. Kalau pemerintah dan PSSI jalan seiring, insya Allah isu-isu intervensi pemerintah ini kita bisa minimalisasi. Membangun sepak bola tidak mungkin PSSI sendiri, jelas Erick Thohir. Pelatih tim nasional Indonesia, Patrick Kluivert mengakui pemusatan latihan di Bali sebelum laga kualifikasi Piala Dunia 2026 di bulan Juni memiliki manfaat besar bagi timnya. Kluivert punya kesempatan mempersiapkan tim dengan waktu yang lebih panjang jelang pertandingan melawan Cina beberapa waktu lalu. Lantaran kompetisi sudah usai, para pemain bisa berkumpul lebih cepat dan punya persiapan lebih panjang. Alhasil, timnas Indonesia menjalani pemusatan latihan di Bali mulai 26 Mei. Artinya, timnas Indonesia punya waktu sekitar sepekan berlatih di sana sebelum berangkat ke Jakarta. Selama TC di Bali, Kluivert menyebut ada banyak hal positif yang didapat. Para pemain dan pelatih bisa saling membuka diri dan melontarkan ide-ide untuk kemajuan timnas Indonesia. TC di Bali sangat bagus. Hal besar yang didapat adalah kami bisa merefleksikan apa saja yang harus dilakukan, termasuk untuk pelatih, ujar Kluivert.
persiapan yang panjang ini jauh berbeda dibandingkan saat Kluivert memimpin timnas Indonesia untuk pertama kalinya pada bulan Maret. Saat itu Kluivert tak punya banyak waktu untuk mematangkan tim. Para pemain harus menempuh perjalanan jauh dari Eropa dan Amerika di tengah waktu yang singkat. Mereka tiba di Australia secara bergelombang dan hanya punya waktu sempit untuk persiapan sekaligus recovery.